Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya dalam pertemuan kedua untuk mata kuliah sistem informasi manajemen ya. Untuk bahasan pertemuan ini yaitu mengenai organisasi, manajer ya dan SIM itu sendiri ya. Kita lihat di pertemuan kedua ini ya. Organisasi ya, pengertian organisasi adalah struktur sosial yang stabil dan formal yang menggunakan sumber daya dari lingkungannya serta mengolahnya menjadi produk keluaran ya. Nah, atau output. Contohnya apa? Yaitu seperti ada organisasi UKM ya, unit untuk kewirausahaan ya, menengah ya. Kemudian ada contoh untuk organisasi lain yaitu contohnya seperti Habibie Center gitu ya. Ini contohnya ada Telkomsel ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari organisasi ya. Kemudian kita lihat di situ ya, apa yang dimaksud dengan organisasi ya. Nah, yang dimaksud dengan proses kita lihat di situ ada proses terbentuknya organisasi ya, di mana proses terbentuknya organisasi ini adanya di latar belakangi ya dengan ketidakterbatasan kebutuhan manusia, kemudian setelah itu ya adanya keterbatasan kemampuan manusia, lalu jadilah sebuah organisasi. Jadi berdasarkan itulah ya, maka tadi organisasi itu terbentuk. Kemudian organisasi itu adalah sifatnya statis ya, sebagai wadah ya. Kemudian apa bedanya manajemen ya? Jadi bedanya organisasi dengan manajemen itu apa? Ya, kalau misalnya tadi organisasi adalah statis dan sebagai wadah, kalau manajemen itu sifatnya dinamis, kemudian artinya adalah sebagai proses bagaimana mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi ya. Dari sini saja sudah terlihat perbedaannya. Nah, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin berbeda di antara para stakeholder gitu ya. Para stakeholder itu apa saja? Contohnya seperti pemilik gitu ya, kemudian karyawan, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, asosiasi dan sebagainya ya. Kemudian untuk mencapai efisiensi dan mencapai tujuan ya. Ini manajemen versus organisasi. Lalu kita lihat ya, apa itu manajer ya? Manajer adalah seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah melaksanakan proses manajemen ya, atau seseorang yang merencanakan dan membuat keputusan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi ya. Kemudian jenis manajer berdasarkan tingkatannya itu ada top manager, ada middle manager, ada first line manager ya. Top manager itu apa? Yaitu sekelompok kecil eksekutif yang mengelola keseluruhan organisasi ya. Mereka menciptakan tujuan organisasi seperti contohnya adalah CEO dan presiden direktur ini masuk ke dalam top managers ya, atau strategic planning. Kemudian yang masuk ke dalam middle manager siapa saja dan tugasnya apa sih gitu ya. Nah, kelompok manajer yang paling banyak dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengubah rencana strategis menjadi sebuah tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang ditetapkan ya, serta mengevaluasi, supervisi dan mengkoordinasikan pekerjaan manajer di bawahannya ya.
yaitu seperti contohnya wakil dekan gitu ya, wakil ketua. Nah, ini adalah masuk ke dalam middle manager, atau mungkin kalau di perusahaan itu ada manajer itu sendiri ya, manajer ya. Manajer kita sebut sebagai middle manager ya. Mungkin di bawahnya presiden direktur ya. Ada direktur mungkin ya. Kemudian first line manager. Tugasnya dari first line manager atau operational level ya. Itu adalah tugasnya mengawasi, supervisi, dan mengkoordinasikan sistem karyawan. Contohnya adalah seorang supervisor, kepala seksi, asisten manajer ya. Jadi kalau tadi di middle manager itu manajer. Kalau di perusahaan ya manajer, tapi kalau misalnya di dalam first line manager ya, atau pada struktur operasional level ya, ini yang termasuk ke dalam first line manager, yaitu supervisor, kepala seksi, dan asisten manajer. Nah, untuk tingkatan manajer ya, ada yang sebagai strategic planning tadi ya, top level manager ya, yaitu seperti tadi CEO ya. Kemudian ada manajemen control level ya, seperti tadi ya, kalau di perusahaan tuh manajer itu sendiri, manajer operasional misalnya. Atau kalau di kampus ada wakil dekan. Nah, kalau misalnya kita di lingkungan universitas, untuk strategic planningnya ya tentu saja ada dekan ya, rektor dan sebagainya, yang pejabat-pejabat di atasnya. Kemudian untuk operasional, nah manajemen control level ini ya, kita lihat ini tugasnya, kita lihat ya, kalau strategic planning itu paling banyak adalah merencanakan ya, merencanakan. Jadi di antara di antara kontrol ya, tugasnya untuk kontrol, plan, direct, staff, organize. Kalau untuk pada level strategic planning itu untuk beberapa persennya adalah mungkin sekitar 40%-nya ya, 40%-nya itu adalah tugasnya adalah planning atau membuat perencanaan ya. Nah, kalau pada tatanan manajer control level ya, nah ini untuk di plan-nya itu justru tidak begitu besar ya. Justru organize, bagaimana cara mengorganize perusahaan ya, atau menjalankan perusahaan gitu ya. Nah, di sini justru yang paling besar adalah 40% adalah mengorganize ya, untuk levelan manajemen kontrol. Nah, pada levelan operasional control level ya, yang paling besar adalah direct ya. Jadi tindakan langsung ya, seperti itu. Jadi masing-masing level-level ini punya kapasitas kapasitas tugas yang lebih besar itu di bagian-bagian tertentu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi jenis manajer berdasarkan tingkatan dan bidang tugasnya ya. Itu ada strategic planning tadi ya, ada manajemen kontrol, ada operational control level ya. Nah, ini dari dari tingkatan jenis manajer ini ya, itu masing-masing divisi punya ya, ada di finance, ada human resources, ada information system, ada manufacturing, dan ada marketing ya. Kemudian kita lihat di sini ya, untuk peran manajer dalam penggunaan informasi, yaitu untuk strategic planning level ya, itu sebagai instrumental ya, atau jadi dia itu seperti yang lingkungan yang memang berpengaruh di dalam lingkungannya. Kemudian kalau operasional manager lebih kepada internal. Kalau ini di semua lingkungan itu harus bisa ya. Jadi perannya ini bisa di setiap level tuh, setiap baik internal maupun eksternal itu ini berperan gitu ya. Nah,
ini pengaruhnya ke dalam informasi sumber di dalam sumber informasi gitu ya. Nah, kalau untuk apa namanya influence of information form gitu ya. Nah, untuk strategic planning itu adalah dia hanya membutuhkan summary aja. Jadi kalau di levelan strategik ini mereka hanya butuh untuk informasinya berupa kesimpulan gitu ya. Tapi kalau di operational control level gitu ya, mereka sangat butuh detail gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya untuk apa sih bedanya bos ya sama leader? Bos itu ya bos gitu ya. Nah, kalau leader adalah pemimpin. Nah, kalau bedanya bos sama leader itu kalau bos itu merintah ya sifatnya gitu. Pada bisnis seperti itu ya. Nah, di dalam sebuah bisnis kalau bos itu merintah. Ini diilustrasikan sebagai anak buahnya gitu ya atau staff-staffnya. Nah, kalau sifatnya bos itu yang memerintah, ya gitu ya. Nah, tapi bedanya sama pemimpin adalah dia tidak hanya memerintah saja, tetapi ya, dia itu ikut berpartisipasi, berperan di dalamnya gitu ya, di dalam bisnisnya. Jadi tidak cuma merintah aja, kalau bos itu cuma merintah-merintah, tapi kalau misal dia seorang pemimpin, dia akan maju juga, bahkan di depan majunya gitu loh. Dia membackup untuk staff-staffnya. Nah, inilah sehingga bedanya bos sama pemimpin ini. Bos itu belum tentu bisa menjadi istilahnya punya punya apa ya? Jiwa kepemimpinan gitu ya. Artinya ya dia cuma merintah-merintah aja, tapi kalau dia punya jiwa kepemimpinan, dia adalah seorang pemimpin, pasti dia bisa jadi bos. Gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kalian bisa baca ya untuk apa namanya untuk pemimpin itu seperti apa sih gitu ya dalam perannya, kemudian dalam deskripsinya. Ini kalian bisa kalian review ya, nanti baca-baca ya, karena ini perlu kalian ketahui juga gitu lah untuk tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin itu seperti apa sih, contoh kegiatannya kayak apa gitu ya. Ini bisa kalian baca ya. Ini juga ya untuk macam-macam ini apa peranan-peranan ya di dalam perusahaan. Ya, ini tidak perlu saya maksudnya tidak perlu bacakan satu-satu ya karena terlalu banyak gitu. Jadi saya skip, kalian bisa baca ya. Nah, untuk managerial skill ya, seorang manajer dia harus punya kemampuan teknikal, kemudian interpersonal dan konseptual ya. Ini adalah artinya. Kalau teknikal itu keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan atau memahami jenis kerja tertentu yang dilaksanakan dalam satu organisasi. Ya. Kemudian kalau interpersonal, kemampuan untuk memahami, memotivasi, dan berkomunikasi dengan individu maupun kelompok. Nah, ini adalah salah satu sifat yang harus dipunyai oleh seorang manajer ya. Lalu konseptual ya. Kemampuan untuk memahami ya dan memandang organisasi sebagai satu kesatuan, bagaimana semua bagian dalam organisasi bisa berjalan bersama melalui keputusan yang berbasis pada kepentingan keseluruhan organisasi. Ya, sehingga seorang manajer itu harus punya kemampuan untuk di bidang teknikal, interpersonal, dan konseptual. Kemudian dia juga harus punya keahlian untuk diagnostik ya, diagnostik. Jadi dia harus bisa melihat dan mendiagnosa keadaan gitu ya. Nah, kemudian communication, ini penting untuk manajer punya skill komunikasi yang baik ya, karena kan dia harus menyampaikan kepada anak buahnya supaya jelas gitu ya. Jadi informasi-informasi dan ide-ide itu memang harus nyampe ke staffnya itu dengan baik ya. Kalau misalnya dia tidak bisa berkomunikasi bagaimana gitu ya, akan menjelaskan ide-idenya gitu lah. Kemudian decision making ya, dia sebagai pemegang keputusannya, kemampuan manajer untuk mengenali dan mendefinisikan masalah dengan benar dan kemudian menentukan satu tindakan yang tepat gitu ya. Jadi dia harus punya kemampuan untuk sebagai decision maker gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya bila terjadi satu istilahnya satu masalah gitu ya.
Nah, di dalam manajemen itu juga terdapat ada yang namanya time management ya. Jadi apa itu time management? Yaitu keahlian manajer untuk memprioritaskan pekerjaan, mengendalikan waktu bekerja secara efektif, ya, dan mendelegasikan pekerjaan secara tepat untuk situasi tertentu, ya, sehingga kita harus paham bahwa gini, intinya adalah kalau untuk untuk masing-masing level manager ya, seperti top ya, seperti top, middle, lower. Nah, ini di garis kuning ini adalah konseptual, dan garis ini adalah human relation, dan garis bawah di garis yang warna abu-abu ini ya, ini technical. Kalau ke top manager ya, ke top manager manajemen ya, ini yang paling besar adalah konseptualnya, lalu diikuti dengan human relation, lalu yang paling sedikit adalah technicalnya. Karena seorang top level manajemen itu atau strategic management itu tidak bekerja secara teknik gitu ya, justru dia hanya mikir, berkonsep gitu ya, supaya nanti konsepnya itu bisa justru nanti akan dikerjakan oleh staff-staff di bawahnya. Nah, kalau untuk yang middle itu konseptual juga besar, human relation juga besar gitu ya, lalu technical juga besar. Jadi kalau middle ini dia berkonsep iya gitu ya, kemudian dia membangun hubungan dengan manusia juga iya, jadinya maksudnya interaksinya terhadap staff-staffnya gitu ya, ini kan cukup besar. Lalu juga secara teknis juga dia masih bekerja gitu, artinya keterlibatan dia dalam teknis di perusahaan itu juga cukup besar gitu ya. Nah, bagaimana kalau lower? Kalau lower itu konseptualnya tidak harus sebesar si top level management sama middle, karena dia tidak perlu memikirkan gitu loh. Kalau yang paling bawah ya tidak perlu memikirkan konsepnya seperti apa. Pokoknya yang paling besar adalah dia itu harus secara teknik bisa mengerjakan gitu ya. Itu untuk levelan manager, lower management ya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, pengertian sistem itu apa sih gitu ya. Nah, ini bisa kalian baca ya, untuk sistem kayaknya di pertemuan pertama sudah dijelaskan. Nah, contoh sistem itu apa sih ya? Sistem komputer. Sistem komputer ini terdiri dari apa? Hardware gitu ya, software, dan brainware. Nah, ini merupakan satu kesatuan gitu ya. Kumpulan dari elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi ya. Kalau brainware nih, hardware, tanpa brainware apa software apakah bisa gitu ya, tidak bisa dijalankan juga gitu kan. Software juga nggak bisa kalau tanpa hardware sama brainware, gimana cara mengoperasikannya gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk pengertian dari sistem. Nah, di sini juga ada bagan ya, untuk information system hierarchy. Jadi ada hierarki ya, atau tingkatan-tingkatan ya untuk sistem informasi ya. Kita lihat di paling atas yang kita lihat sistem informasi sistem yang dibutuhkan untuk level manajemen paling top gitu ya, apa saja, yaitu contohnya querying system ya, untuk sama DSS ya, yang nantinya ini yang dibutuhkan ya, untuk informasi ini dibutuhkan oleh seorang Chief Executive Officer, lalu CEO gitu ya, CTO, Senior Executive ya, contohnya. Nah, kemudian untuk levelan in Management Information System ya, ini nanti ada yang namanya Line Manager dan Junior Manager. Kalau untuk konsolidasi sistem ya, yang paling bawah ya, itu namanya konsolidasi sistem dan transaksi sistem ya. Ini data warehouse. Terkait dengan itu, yang menjalankan adalah supervised assistant dan user serta customer service ya. Nah, ini juga adalah sebuah definisi dari sistem informasi ya. Kita lihat sistem informasi itu apa sih ya? Sebuah sistem yang terdiri dari komponen manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja, serta memiliki data yang akan diolah menjadi suatu informasi ya. Jadi kalau misalnya ada tujuan ya, jadi
intinya kalau sistem informasi itu pasti dibuat untuk tujuan tertentu ya. Nah, sistem informasi itu kan jadi hasil dari pengolahan data ya, dari di suatu di suatu sistem komputer gitu ya. Nah, ini kan pasti terkait dengan yang namanya informasi ya, kemudian orangnya, usernya, lalu teknologi informasinya, prosedur kerjanya itu seperti apa. Nah, ini kan saling terkait nih ya. Nah, untuk informasi atau data ya, ini mungkin kita sebut sebagai data ya, bukan informasi. Gitu ya. Karena data itu bisa berupa teks, gambar, suara, dan video ya. Nah, kemudian di sini juga ada gambaran sistem informasi seperti ini ya. Contohnya di sini ada supplier, customer, kemudian dari organisasinya apa. Nah, di sini ada informasi sistemnya itu ada input ya, proses, output ya. Ini cara pengolahan informasi ya. Kemudian nanti dari situlah akan ada yang namanya regulasi agensi gitu ya, stockholder, kompetitor ya. Ini nanti feedback yang akan digunakan dari output ke dari output ini feedbacknya ya akan dikembalikan lagi ke input sebagai masukan untuk nanti ya. Feedback ini kan berasal dari regulasi agensi, stockholder, dan kompetitor ya. Istilahnya feedback ini perlu untuk nantinya bisa bersaing gitu lah ya. Kekurangan perusahaan itu kan bisa diperbaiki dan tentu saja bisa bersaing gitu ya. Nah, kemudian sifat sistem informasi itu ya dibedakan menjadi dua, manual dan sistem informasi berbasis komputer ya. Nah, kalau CBIS itu ialah sistem informasi dengan menggunakan komputer gitu ya, seperti itu. Nah, contoh sistem informasi itu apa saja? Mungkin kalau kalian ketahui ada sistem informasi, ada sistem reservasi, sistem menangani penjualan, sistem biometrik, sistem pos berbasis kartu cerdas, layanan akademis ya, dan e-government ya. Ini contoh sistem informasi gitu ya. Kita lihat. Nah, kemampuan sistem informasi itu ada ya, kalian bisa lihat yang pertama melaksanakan komputasi tinggi itu tentu saja ya. Lalu menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar, lalu memungkinkan pengakses informasi yang sangat banyak ya, seperti itu. Kemudian ini juga masih dalam kemampuan sistem informasi ya, kalian juga bisa baca. Nah, kemampuan SI atau sistem informasi untuk berbisnis ya, itu ada kaitannya dengan peningkatan produktivitas ya, pengurangan biaya, peningkatan pengambilan keputusan, peningkatan layanan ke pelanggan ya, lalu pengambilan aplikasi strategis yang baru ya. Nah, kemudian kita lihat sistem informasi ya adalah mempunyai peran ya, memegang peranan penting dalam satu organisasi karena sistem ini ya akan menyediakan data yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Mengapa sistem informasi itu penting ya, terutama dalam penyediaan data gitu ya yang akan digunakan. Kemudian 3 tahap pemanfaatan sistem informasi gitu ya. Yang pertama adalah cost reduction and productivity gitu ya, lalu competitive advantage, lalu quality ya. Untuk untuk pengertiannya atau detailnya kalian bisa baca ya di sini. Apa itu cost reduction, apa itu competitive advantage, apa itu quality ya. Nah, di sini juga badannya sistem informasi dengan teknologi informasi itu apa gitu ya. Nah, menurut Steve ya, kalau teknologi di dalam bukunya gitu ya, teknologi informasi itu adalah mencakup perangkat keras, perangkat lunak, lalu ada prosesnya gitu ya dalam menangkap data. Nah, kalau menurut David Martin ya, untuk apa sih artinya teknologi informasi gitu ya, yaitu tidak hanya terbatas pada teknologi komputer saja ya, tetapi
ada perangkat lunak di sana yang digunakan untuk memproses, menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi informasi gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya konsep supply dan demand ya. Nah, supply dan demand ini ya berhubungan dengan tadi ya terdapat hubungan antara sistem informasi dan teknologi ya. Nah, supply dan demand ini merupakan kita lihat ya, sistem informasi merupakan sisi demand dari perusahaan ya, jadi permintaan ya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Nah, sedangkan teknologi informasi adalah sisi supply dari kebutuhan perusahaan. Jadi yang satu adalah sistem informasi itu kita artikan sebagai demand-nya atau permintaannya, lalu teknologi informasi adalah supply-nya, penyedianya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini adalah contoh teknologi informasi ya. Ada spreadsheet gitu ya, mikrokomputer, CD-ROM, komputer mainframe, notebook, papan digital. Nah, ini merupakan teknologi informasi ya, supply-nya. Nah, kemudian dalam teknologi informasi itu ya terdapat teknologi masukan, keluaran, perangkat lunak, penyimpanan gitu ya, lalu telekomunikasi dan proses. Ini adalah macam-macam teknologi informasi menurut Hug ya. Nah, kemudian di sini ada hubungan SI dan TI, ada bagan di sini ya. Kalian nanti bisa lihat ya, ada nah di sini ada demand ya, demandnya dari eksekutif informasi sistem, dia dari board director, lalu senior manager ya, dia demandnya pinginnya ada DSS ya, lalu ada manajemen informasi sistem atau line manager, dari line manager, lalu supervisor, data administrator atau data entry ya. Ini adalah permintaan dari perusahaan untuk sistem-sistem yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini supply-nya ya. Supply-nya nanti ada distribution channel, user interface, development tools, application, database, language, dan sebagainya ya. Contoh untuk ilustrasi hubungan SI dan TI. Nah, ini ada bagan mengenai komponen ya, bagan yang menghubungkan saling keterkaitan ya antara struktur organisasi ya, kemudian sistem teknologi informasi, orang dan budaya, proses bisnis dan strategi manajemen ya. Nah, beberapa alasan investasi dalam teknologi informasi yaitu adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas dan tanggapan. Ya, ini alasan mengapa perusahaan banyak yang berinvestasi di bidang teknologi informasi ya. Nah, ini peranan teknologi informasi ya, bisa juga kalian baca ya. Untuk peranannya silakan dibaca karena sudah ada di sana semua ya. Oke, baik. Untuk penjelasan materi pertemuan kedua ini ya, saya rasa cukup materinya. Mudah-mudahan kalian dapat pahami ya. Jika ada yang mau bertanya, nanti bisa dilanjutkan ya di pertemuan berikutnya ya. Ketika kita melakukan video conference ya, silakan dibaca-baca dulu materinya dan semoga semangat terus ya untuk tetap belajar ya, karena ini penting sekali ya untuk kalian terus belajar gitu ya. Oke, baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih sudah menyimak ya untuk pertemuan kedua ini ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.